wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan sholat yang akan lanjutkan dengan tarawih yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada keinginan dari KNLP, Komite Rakyat Palestina, untuk memberikan sumbangan. Mengapa kita peduli kepada saudara kita yang ada di Palestina? Karena memang mereka sangat membutuhkan bantuan kita, bantuan materi dan non materi. Di sana kondisinya masih membutuhkan kebutuhan dasar seperti air dan kebutuhan kesehatan, dan alhamdulillah KNRP sudah membangun rumah sakit di Palestina. Tentunya ini butuh dana, butuh modal yang besar untuk dana operasional rumah sakit di sana. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya dalam sebuah kitab Fiqh Islam ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai mandubatus syam. Apa saja yang disunnahkan dalam berpuasa ini? Mandub dalam fikih itu sebenarnya lebih dekat kepada sunnah muakkadah, dan sunnah muakkadah itu lebih dekat kepada wajib. Definisi sunnah adalah sesuatu yang lebih dekat kepada wajib, bukan definisi yang selama ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kan itu definisi sunnah. Tapi sebenarnya adalah sunnah itu adalah kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan kita rugi. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kitab itu menyatakan bahwa sunnah muakkad yang harus kita lakukan di bulan puasa ini adalah as-sahur, makan sahur. Mengapa ini disunahkan oleh Rasulullah SAW? Karena makan sahur itu membedakan puasa Ahlul Kitab dan puasa orang-orang Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina syamuna wa syamu Ahlul Kitab akal sahur." Yang membedakan antara puasa orang-orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Jadi jangan sampai kemudian karena kita kuat tidak perlu makan sahur. Tidak. Ini bukan masalah kuat dan tidak kuat. Ini masalah pembeda. Al-farq, pembeda antara kita dengan Ahlul Kitab. Yang kedua, dalam sahur itu ada berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Sebenarnya ini adalah perintah. Al-aslu fil amri fil wujub.
pada saat pada perintah itu ada sebuah kewajiban, tetapi dia jatuh kepada sunnah makan. Maka kita dianjurkan untuk memakan sahur. Kapan waktunya kita makan sahur itu? Menurut ulama makan sahur itu tidak dikatakan makan sahur kalau jam 11, 12, jam 1, 2. Dikatakan makan sahur itu adalah 10 menit sebelum Bilalul Rabah azan atau sebelum fajar azan datang. Itu baru kita makan sahur, baru dikatakan makan sahur. Kalau jam 2, jam 3 itu belum dikatakan makan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takhirus sahur wa ta'jil, menunda atau memperlambat sahur dan mempercepat berbuka. Ini ada dua ini. Dan sampai kemudian kita kembali menyegerakan bersahur dan menunda itu salah. Yang disunahkan Rasulullah SAW adalah sebelum azan ada makan imsak. Imsak ini ada ijtihad ulama. Apakah ada imsak? Sebenarnya imsak itu adalah kehati-hatian agar kita tidak terjatuh kepada yang meragukan, jatuh kepada gaya sampai kemudian ketika azan atau batas waktu kita berhenti untuk makan, maka pada saat itu seharusnya kita sudah berhenti. Maka dikatakan imsak, bukan berarti tidak boleh makan, tapi berarti. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang yang selalu menunda sahur dan mempercepat berbuka, maka dia akan selalu dalam kebaikan. Jadi kita akan berada dalam kebaikan kalau kita mengerjakan sunnah ini. Kemudian yang ketiga adalah iftar al-tam, berbuka dengan kurma. Ini sunnah Nabi, maka sediakanlah kurma di rumah kita. Ini bukan menggaleng Bapak Ibu, tapi merupakan sunnah. Makanlah pertama kali ketika kita berbuka, maka makanlah kurma itu. Rasul bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'alal tamr." Jika seseorang berbuka, maka hendaklah falyuftir. Nah, ini juga perintah juga ini. Tapi dia perintah di sini tidak jatuh kepada wajib, tapi jatuh kepada sunnah. Falyuftir 'alal tamr. Maka berbukalah dengan kurma. Fa'ilam yajid, fa'ilam yakun, fa'ilam yajid, jika kamu tidak mendapat atau tidak punya kurma, falyuftir 'alal ma. Maka berbukalah pertama kali itu dengan air. Fa'innahu tuhur. Karena maka sesungguhnya kurma dan air itu adalah suci. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat adalah ad-du'a indal fitr, berdoa ketika berbuka. Jadi ikhtilaful ulama, ada perbedaan ulama. Apakah doa yang kita baca? Ada yang mengatakan doa itu Allahumma lakasumtu
wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Ini ada mengatakan hadisnya dhaif. Ada doa lain, tapi sebenarnya juga dilakukan. Maka dalam konteks inilah supaya kita berdoa sesuai dengan apa yang kita minta. Sebab Nabi mengatakan, inna lis-shaimi minda fitrah da'autu la tuwakki. Sesungguhnya doa orang-orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, maka doanya tidak ditolak. Kesempatan kita minta kepada Allah apa saja sebelum berbuka. Karena pada saat kita berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang kelima, sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Rasul SAW selalu mengerjakan pada bulan Ramadan adalah tuftirus shaim, memberikan pabukuan atau memberikan takjil. Mengapa? Karena orang yang memberikan pabukuan itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Rasul SAW bersabda, "Man fatara sha'iman falau mislu ajrih, la yanqusu min ajri lis-sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberikan pabukuan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini strategi bagaimana memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Kalau kita puasa sendiri, mungkin pahalanya sama. Tapi kalau kita memberikan segelas air mineral kepada 10 orang, maka pahala yang didapatkan adalah 10 orang yang berpuasa itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang 10 orang yang berpuasa tadi. Kita hanya susah payahnya sehari, tapi mendapatkan pahala 10 pahala dari orang yang berpuasa. Coba misalnya kita biasakan, misalnya di masjid kita sediakan 1 kardus air mineral. Kita kasih betul. Kalau dia berbuka dengan air mineral kita itu, maka pahala orang yang berbuka itu akan mengalir. Demikian juga dalam bertetangga. Ada bertetangga adalah bagaimana kita saling bertetangga. Kalau di satu rumah ada 10 orang yang memakan makanan kita, maka 10 pahala orang rumah itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu strategi cara untuk melipat gandakan pahala kita. Kalau kita egois, tidak beri, maka puasa kita hanya 30 hari. Tapi kalau 1 hari itu kita bisa memberikan pembukuan 10 orang, maka kali 30. Berapa pahalanya? Susah Bapak Ibu, karena sekedar mungkin air mineral itu 1.000 atau 2.000 kita kasih. Pahala dia, pahala orang berpuasa tadi, dari pagi sampai sore, susah payah dia berpuasa akan mengalir kepada kita. Dan kita juga kalau memberikan pembukuan kepada seorang, maka pahala orang itu akan gitu seterusnya. Jadi begitu indahnya Islam ini, saling berbagi pahala, berbagi amal tanpa mengurangi amal. Kemudian yang
Selanjutnya adalah yang ke-6 adalah al-iksar sedekah, memperbanyak sedekah dan memperbanyak tilawah. Rasul terkenal dengan orang yang pemurah. Ketika bulan Ramadan, beliau lebih pemurah lagi, lebih pemurah daripada anak. Jadi mengapa bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak sedekah? Karena pahalanya itu akan dilipat gandakan. Yang kedua, al-iksar, memperbanyak tilawah Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Dan pahala baca Al-Quran itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran itu satu huruf mendapatkan 10 pahala, maka di bulan Ramadan ini satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 20. Satu huruf alif lam mim itu kalau di luar Ramadan pahalanya 30. Di luar bulan Ramadan, tapi kalau di bulan Ramadan maka pahalanya dilipat gandakan. Maka Rasulullah SAW biasanya membuat program tadarus bersama Jibril untuk belajar. Maka rugilah kita kalau seandainya bulan Ramadan ini tidak dipergunakan oleh kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Rugilah kita kalau tidak mendapatkan hudan wal furqan pada bulan Ramadan ini, karena salah satu dari Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk dan pembeda. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dan pembeda setelah bulan Ramadan, berarti interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat lemah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, sehingga kita setelah bulan Ramadan itu kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, kembali seperti seseorang atau bayi yang lahir. Tetapi kalau kita tidak mempergunakan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Apa artinya? Bahwa antara satu Ramadan dan Ramadan yang lainnya tidak ada perubahan dalam diri kita. Tidak ada peningkatan ibadah yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini semakin meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.